Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati taman surga, untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya tentu saja adalah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri, bisa menghapus dosa, dan pada saat yang sama langkah berikutnya bisa pula mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan malam hari ini keberadaan kita di majelis ilmu membuat kita bisa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat Allah. Allah turunkan bagi kita rahmat dan kasih sayangnya. Diliputi kita hendaknya senantiasa oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat merindukan kita. Tidak pantas kalau seandainya cinta itu tidak kita balas. Kita mesti membalas cinta yang telah beliau buktikan lebih dari 14 abad yang lalu. Maka salah satunya adalah memperbanyak doa-doa baik untuk dia yang kita cintai dan dia yang kita rindukan. Yakinlah bahwa kecintaan kita kepada beliau itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita berbahagia di hari mahsyar kelak. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang sangat dahsyat, hari di mana amal-amal kita ditimbang, hari di mana kita merasa amal kita sangatlah kurang. Tidak ada di antara kita di hari itu yang merasa amalnya lebih. Yang ada hanyalah merasa kekurangan. Bahkan tak sedikit di antara orang yang menyesal, minta dikembalikan ke muka bumi hanya sekedar untuk bisa bersujud, sekedar bisa untuk bersedekah, sekedar bisa untuk beramal saleh. Tetapi tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hari itu adalah hari di mana kita dibalas. Maka sebelum datangnya hari kita dibalas, mari sama-sama kita perbanyak amal saleh. Selagi umur diberikan oleh Allah, itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk mendulang pahala, memperbanyak kebaikan dan amal saleh, yang mudah-mudahan setiap amal saleh yang kita lakukan didasarkan kepada keikhlasan, dan kita berharap semoga Allah menerima semua kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah kisah-kisah tauhid, kisah-kisah akidah. Ini tentu akan sangat panjang sekali dan banyak sekali yang akan bisa kita ambil pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah itu. Ada yang dalam Al-Quran dan ada yang dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya kisah itu tidak boleh berlalu begitu saja.
Apa saja catatan sejarah tujuannya justru adalah untuk diambil ibrah, diambil i'tibar, diambil hikmah. Kalau seandainya sejarah berlalu begitu saja, berarti kita tidak cerdas dalam memanfaatkan catatan sejarah itu. Oleh karena itu, apapun yang bisa kita dapatkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, semua itu harus menjadi basis pijakan kita dalam menjalani kehidupan. Andaikan sejarah terkait dengan hal-hal yang tidak baik, kita mesti ambil ibrah. Kenapa turun azab Allah itu? Kenapa mesti dia begitu? Andaikan memang sejarah yang kita baca adalah sejarah yang di dalamnya ada banyak kebaikan, itu justru gunanya adalah untuk diambil pelajaran. Apa yang menyebabkan mereka berbahagia? Apa yang menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan besar dalam kehidupannya? Itu semua bagian dari cara untuk membangun jiwa dan diri kita. Oleh karena itu, sejarah sangatlah penting. Maka malam hari ini kita akan mencoba melihat beberapa catatan sejarah, tapi penekanannya ada pada akidah. Penekanannya ada pada tauhid. Saya ingin ambil berdasarkan kepada riwayat hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Husain ibnul Munzir. Jadi beliau itu diutus oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk menghadap kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk mencoba untuk berargumentasi agar Nabi menghentikan dakwahnya. Jadi ada banyak usaha mereka, ada Utbah ibn Rabi'ah, ada utusan-utusan lain. Sekarang kisahnya adalah Husain ibnu al-Munzir. Datanglah dia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Husain? Ya Muhammad. Hanya tentu tidak akan nabinya kan yang tidak Islam. Ya Muhammad, engkau telah memporak-porandakan Mekah. Engkau telah membuat Mekah menjadi kacau balau. Apa yang engkau bawa selama ini itu merusak apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Mekah. Tidak pernah ada orang lain yang seperti itu. Jadi banyak dia bicara di hadapan Nabi. Alah banyak nanti sampai deh, kata Nabi. Alah selesai uangnya. Allah. Nabi bertanya. Apa kata Rasul? Ya Husain, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kamu sembah? Kata Husain, sab'ah. Sittatun fil ard wa wahidun fis sama. Tuhan yang sesembah ada 7. 6 di bumi, 1 di langit. Kata Nabi. Lalu Nabi bertanya lagi, seandainya anak kamu sakit, kamu meminta kepada Tuhan-Tuhan yang di bumi atau yang di langit? Andaikan anak saya sakit, saya meminta kepada dia yang di langit. Andaikan kamu kesulitan memberikan nafkah keluarga, lalu kamu ingin mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rezeki, yang kamu minta Tuhan yang di bumi atau yang di langit? Dia jawab, saya meminta kepada yang di langit. Andaikan ada hajat yang ingin kamu perlukan dalam kehidupan dunia kamu minta sama yang di bumi atau sama yang di langit? Saya minta sama yang di langit. Jadilah 3 pertanyaan tadi. Jawabannya sama. 7 Tuhan.
6 di bumi, 1 di langit. Ketika ada masalah, mengadunya ke yang di langit. Kalau begitu, ya Ibnul Munzir. Di kalau orang Arab biasanya salah satu dari panggilan yang menyenangkan menyebut nama ayah atau menyebut nama anak. Di awal Nabi memanggil ya Husain, tapi yang berikutnya Nabi memanggil ya Ibnul Munzir karena dia Husain Ibnul Munzir, ya Ibnul Husain. Kalau begitu, kenapa kamu harus menyembah Tuhan-Tuhan yang di bumi? Apakah kamu menyembah Tuhan yang di bumi? Kamu sembelih hewan itu, kamu bernazar untuk dia, kamu sujud kepadanya. Apakah karena kamu takut dia akan mengalahkan Tuhan yang di langit? Apa dek datang juga patung-patung dulu. Kadang pergi ke kuburan-kuburan. Apa sebab? Apakah kamu khawatir bahwa Tuhan-Tuhan bumi ini nanti akan mengalahkan yang di langit sana? Kata Husain, la summa kallah ya. Enggak, bukan karena itu. Huwal aqwa. Karena yang paling kuat itu adalah dia yang di langit. Jadi saya bukan karena khawatir dia akan mengalahkan yang di langit sana. Lalu Nabi nanya lagi, apakah kamu datang menyembah Tuhan-Tuhan yang di bumi itu karena kamu khawatir Tuhan yang di langit sana itu tak akan mengabulkan doa kamu? Apa dah harus juga datang? Apakah kalau tidak datang nanti doa kamu tidak akan dikabulkan? Jawabannya sama lagi, la summa kalla. Enggak, bukan karena itu. Karena yang di atas itu yang maha segala-galanya dan dialah yang menentukan segala-galanya. Kan sebenarnya dalam dirinya sudah ada, cuma masih ada taskik, masih ada syubhat. Disitulah Nabi mengatakan, ya Ibnul Munzir aslim. Baik Ibnul Munzir, kalau begitu Islamlah kamu. Tidak ada lagi yang menghalangi kamu sekarang untuk Islam. Islamlah kamu. Akhirnya dia masuk Islam. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan Nabi tadi, dinilai oleh Nabi, kosan Tuhan yang di bumi kau berarti apa itu kuno? Apakah akan mengalahkan yang di langit? Tidak juga. Apakah kalau kamu tidak menyembah dia lalu yang di langit tidak mengabulkan doa? Tidak juga. Kalau begitu, aslim. Islamlah kamu. Tinggalkanlah Tuhan-Tuhan yang di bumi. Fa aslama. Akhirnya dia masuk Islam. Tujuan mantin Nabi untuk berdakwah, pada akhirnya ternyata dia yang masuk Islam. Allah memberikan dia hidayah. Begitulah kalau Allah sudah ingin memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menghalangi. Rencana awal ternyata berbeda dengan hasil. Rencana awal ingin untuk menghalangi, tapi pada akhirnya dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam menjadi seorang sahabat yang baik. Dia punya anak seorang sahabat yang mulia namanya Imran ibn Husain. Jadi ada seorang sahabat yang mulia namanya Imran ibn Husain. Inilah ayahnya. Yang awalnya dia pentolan Quraisy yang ingin atau diutus oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk berargumentasi kepada Nabi supaya menghentikan dakwahnya karena dianggap dia pengacau. Jadi orang-orang yang membawa seperti Nabi membawa keyakinan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya yang ada pada tradisi Arab, itu dituduh oleh mereka sebagai pengacau, pemecah belah, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan apa keyakinan baru yang telah dia bawa, padahal itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu tidak jarang juga kita menemukan hari ini ketika ada dai-dai yang menyampaikan persoalan-persoalan tauhid, bagaimana kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang ternyata menyinggung kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat. Lalu dituduh pula mereka sebagai orang yang
pengacau balau, memecah belah umat, menyampaikan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan kebiasaan. Jangan sujud-sujud juga ke kuburan dulu nyawa. Aku pengacau. Itu kebiasaan. Jangan meminta-minta juga ke kuburan-kuburan keramat itu dianggap sebagai orang yang memecah belah. Rupanya tuduhan itu dulu sudah ada ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya Husain ibnu Al-Munzir. Tapi pada akhirnya seperti akhir dari kisah yang kita dengarkan tadi, dia menjadi seorang yang muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjadilah dia sebagai seorang muslim yang baik, yang taat, kemudian dia melahirkan seorang anak, dari dia ada satu keturunan yang namanya Imran ibnu Al-Husain. Ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan tugas-tugas kerasulannya. Karena tugas asasi yang utama bagi semua nabi. Jadi asasu da'watir rasul, pondasi dakwah nabi, rasul semuanya itu adalah tauhid. Adalah mengajak orang kepada makna la ilaha illallah, yang tidak hanya sekedar ucapan tapi harus memahami dan mendalami apa sesungguhnya kandungan yang terdapat di dalam makna la ilaha illallah. Semua nabi dari awal sampai nabi yang terakhir, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi Muhammad, semua mereka punya konsep yang sama dalam tauhid, dalam kalimat la ilaha illallah. Inilah ternyata kalimat yang benar-benar akan menjamin kita untuk bisa masuk surga. Kalimat yang akan benar-benar menjamin kita untuk mendapatkan syafaat Nabi di hari mahsyar. Kalimat yang benar-benar kalau seandainya sudah diucapkan diyakini dan tidak dicampuri sedikit pun dengan kesyirikan, aman dia di padang mahsyar sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang dukhulul jannah ala qismain. Itu masuk surga itu ada dua pengelompokan, ada dua bagian. Ada dukhulul jannah biduni azab, masuk surga tanpa didahului oleh azab. Ada dukhulul jannah bi azab, masuk surga juga tapi didahului oleh azab. Dan di situ ada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, asalkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar dari hatinya, maka surga pasti dia dapatkan. Dalam hadis kita bisa menemukan banyak sekali. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ungkapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Pertanyaannya langsung masuk atau berproses? Ini dia. Mungkin ada yang langsung, ada yang berproses. Tapi yang jelas dia pasti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia punya modal. La ilaha illallah. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk mentalkinkan orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah mautakum. Mauta di situ
menurut penjelasan para ulama, itu bukan yang sudah meninggal. Tapi orang yang dalam keadaan sakarat, yang keadaan kritis menjelang kematian, yang sudah disebut sebagai mauta. Karena memang keadaan bisa dikatakan dia sebenarnya sudah sangat bisa dikatakan untuk sebagai yang sudah mati. Karena mauta itu kalau secara bahasa yang sudah meninggal. Maka tidak boleh dipahami sudah meninggal, apalagi dipahami nanti setelah dikuburkan. Ada orang setelah dikuburkan baru dia diajar. Nanti ucapkan la ilaha illallah. Kalau kamu ditanya siapa Rabb kamu, maka jawab Allah. Lah mati nyo, salah hidup payah maju. Kalau mati lah boleh tu. Hidup tahu jawab bisa, kalau galak jawab payah maju. Maka mauta laqinu mautakum bila ilaha illallah. Penjelasan para ulama, penjelasan yang sahih itu adalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut, kalimat la ilaha illallah. Dan cukup itu saja. Karena ada yang melakukan, apakah mesti ditambah dengan Muhammadur Rasulullah? Bahwanya dia mau meninggal dalam keadaan sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis tidak ada Muhammadur Rasul. Yang ada adalah la ilaha illallah. Dan tidak mesti dipaksa-paksa. Jadi maksud dipaksa, ayo Pak cepat baca, mati lagi itu enggak. Bisikkan saja la ilaha illallah. Ketika dia ikuti, nanti saat-saatnya kalau masih nampak dia masih bernapas, diulangi lagi la ilaha illallah. Harapannya apa? Harapan supaya ungkapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalau sudah diucapkan, tidak usah diajak-ajak lagi ngobrol, supaya dia tidak punya kata-kata yang lain. Cukup bisikkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dia mengikutinya. Nanti saatnya ucapkan lagi la ilaha illallah. Agama menganjurkan untuk seperti itu. Harapannya adalah sama seperti yang kita katakan tadi. Baik. Saya ingin ikutkan dengan kisah yang lain, tetapi Nabi mengisahkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau kisah biasanya sudah terjadi. Kalau dalam setirah ini datang dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, itu ada hadis yang hubungannya dengan yang tadi itu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sayukhallis. Yukhallis itu dimaknai oleh para pensarah hadis yumayyiz, diberikan keistimewaan. Ada seseorang yang diberikan keistimewaan dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dipisahkan dia dari orang-orang yang lain pada hari kiamat. Fa yansuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijillan. Lalu Allah perlihatkan padanya 99 lembar catatan. Yang mana 99 itu semuanya adalah lembaran dosa. Kullu sijillin mislu maddil basar. Satu lembar itu ukurannya sejauh mata memandang. Nah, coba ya. Tidak lembar buku. Ini. Sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya dosa. Catatan dosa. Jumlahnya 99. Satu lembarnya, satu catatannya itu sepanjang pandangan mata. Sejauh mata memandang. Summa yaqul. Lalu Allah berkata kepadanya, "Atunkiru min hadza syai'an?"
Apakah kamu mengingkari semua catatan kamu ini? Ada ndak kikio yang ndak kamu buat itu ada sih kok? Ada yang ingin kamu ingkari? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah kamu dizalimi oleh para pencatat-pencatat? Karena ada katabah, para pencatat itu malaikat-malaikat Allah, al-hafizun. Mereka semua bisa menghimpun tanpa ada satupun yang terluput. Jadi memang tidak ada satupun dari amal kita, dari perbuatan kita, dan dari ucapan kita yang luput dari catatan malaikat Allah. Ada yang baik, ada yang buruk. Pokoknya semuanya ada. Nah, ini ada 99, lalu Allah nanya, kamu ingkari enggak kira-kira semua ini? Ada enggak kamu terzalimi oleh para pencatat yang telah ditugaskan oleh Allah? Fayaqulu la ya Rabb. Enggak ada yang saya ingkari. Enggak bisa mengingkari itu keadilan yang sesungguhnya. Lisan kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Ketika memang itu sebagai sebuah dosa, maka jadilah sebuah dosa. Dan tidak bisa kita katakan ini ndak, ini iya, ndak ada. Di dunia bisa seperti itu. Kalau kita di dunia, memungkinkan kita untuk berbohong. Yang berbuat bahasa buik ndak. Iya, orang cedeko, dia ndak ada orangnya, pada iya. Di akhirat tidak. Maka dia tidak mengingkari. Fayaqulu la ya Rabb. Fayaqul, lalu Allah berkata lagi, afalaka uzrun? Apakah memungkinkan kamu mendapatkan alasan untuk dimaafkan? Fayaqulu la ya Rabb. Dah ada alasan lah. Harapan tentu ada, tapi lah selesai masa untuk meminta ampun. Maka dia menganggap la ya Rabb, tidak ada. Lalu Allah berkata, bala, ada. Ada sesuatu yang akan bisa dapat dijadikan uzur dan kamu dapat dimaafkan. Bala, kata Allah, innalaka indana hasanah. Karena sesungguhnya kamu di sisi kami, di sisi Allah, kamu punya hasanah. Ada satu kebaikan yang kebaikan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan bisa mengalahkan semua dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Sesungguhnya pada hari ini kamu tidak akan mendapatkan kezaliman apapun. Fatukhraju bitaqatun, maka dikeluarkanlah satu kartu. Bitaqah itu kartu. Fiha, di dalamnya tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasuluhu abduhu wa rasul. Jadi itu yang tertulis dalam bitaqah tadi itu. Itu yang tertulis dalam kartu tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Uhdur waznak, kata Allah. Coba kamu saksikan timbangan kamu. Maka ditimbanglah kartu tadi. Fayaqulu, lalu hamba tadi berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, ma hadzal bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Apa pula pengaruhnya satu bitaqah ini yang hanya tertulis syahadatain dibandingkan dengan 99 catatan dosa yang satu lembar saja sejauh mata memandang. Faqala, lalu Allah berkata, innaka la tuzlam. Sesungguhnya kamu hari ini tidak akan dizalimi. Fatudha'us sijillat fi kiffah, diletakkanlah semua 99 catatan dosa tadi pada satu neraca. Timbangan berarti kan ada dua. Diletakkan pada satu yang sebelah sini sijillat, wal bitaqatu fi kiffah, dan satu kartu itu diletakkan dalam satu di sebelah timbangan yang sebelahnya.
Jadi sebelahku ada semua catatan dosa, yang sebelah sini ada kartu yang tertulis la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang dulu pernah kita ucapkan. Fatashat as-sijillat wa saqulat al-bitaqah. Ternyata bitaqah tadi lebih berat dan 99 catatan itu ternyata sangat ringan sekali dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah atau syahadatain. Lalu kata Allah, fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Tidak akan ada yang mengalahkan sesuatu apapun, tidak akan bisa mengalahkan beratnya nama Allah. Tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa mengalahkan yang sesuatu di situ ada ismullah, nama Allah. Tadi kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditimbang ternyata berat, ini menjadi ringan. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabul Iman dan juga riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dua kisah ini, satu yang sudah terjadi, yang satu lagi adalah yang akan terjadi, semuanya berujung pada satu hal yang memang kita hari ini harus benar-benar ambil pelajarannya, bahwa yang akan benar-benar menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah tauhid yang didasarkan kepada ungkapan la ilaha illallah dan kemudian tidak sedikit pun dicampuri oleh unsur kesyirikan. Ini kalau kita ambil satu persatu riwayat yang cukup panjang ini tentu akan banyak sekali nanti pelajarannya. Kepastian adanya hisab, kepastian adanya mizan. Yang ditimbang itu apa? Ada perbedaan para ulama di sini sebenarnya. Yang ditimbang itu berdasarkan kepada hadis ini, itu adalah lembar catatan kita. Karena dalam hadis ini dikatakan tis'a wa tis'ina sijillah. 99 lembar catatan. Tuda' fi kiffah. Diletakkan dalam satu neraca. Untuk dibandingkan nanti dengan kalimat la ilaha illallah dalam neraca yang sebelahnya. Berarti yang ditimbang apa? Yang ditimbang adalah lembar catatan. Ada sebagian yang mengatakan yang ditimbang itu adalah kita, fisik kita. Maka berbahagialah orang-orang yang berat badan. Jadi kalau ada yang bawa badan jangan pikir lah diet seluruh jam enggak perlu. Di akhirat nanti ditimbang. Adakah riwayatnya? Ada. Salah satunya yang jadi dalil oleh para ulama. Ibnu Mas'ud itu orangnya kurus. Kecil. Betisnya kuwi. Satu ketika dia bersama para sahabat, datang angin agak kencang, terbuka wati. Nampaklah sama sahabat yang lain betisnya. Ada yang tertawa, tapi tertawa itu sepertinya sedikit agak nampak di situ ngejek atau menghina. Apa kata Nabi? Jangan kalian tertawakan betis yang kurus itu. Sungguh nanti kalau ditimbang di hari mahsyar, dia lebih berat dari bukit Uhud. Kata Nabi. Berarti yang ditimbang berarti. Inilah riwayat yang dijadikan oleh para ulama, bahwa yang ditimbang adalah fisik. Hanya Ibnu Mas'ud, jangan galak-galak aja Nabi. Esok di hari mahsyar, kalau sempat ditimbang tuh lebih berat dari bukit. Berat dari bukit. Terjadilah perbedaan. Ada yang ketiga mengatakan yang ditimbang itu amal. Jadi bukan lembarnya, bukan fisiknya, tapi amal yang kita kerjakan. Sholat, puasa. Dia letak sholat doa ditimbang.
Maka Nabi bilang, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali nanti akan ditimbang pada hari kiamat, akan dihisab adalah salat. Berarti amal. Sekarang tidak usah sibuk dengan perbedaan tadi itu. Apakah amal, apakah catatan, apakah orangnya. Yang jelas, yang dari sisi sebelahnya ada kalimat tauhid. Ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berbahagialah ketika kita sudah mengucapkan itu. Karena itu nanti tidak akan ada nama Allah ini bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun beratnya. Tidak akan ada. Ketika yang di sebelahnya ada nama Allah yang sudah kita ucapkan, meskipun 99 lembar catatan, satu lembar sejauh mata memandang, ternyata itu menjadi ringan ketika di hadapan atau berhadapan dengan asma Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia berat, ini kalah, maka pada akhirnya dia mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua orang akan mendapatkan kebahagiaan seperti itu? Jawabannya tidak. Tidak akan mungkin kita mendapatkan kemuliaan yang ada pada yang digambarkan oleh Nabi tadi itu berdasarkan hadisul bitaqah. Tidak ada manfaatnya bagi kita bitaqah itu nanti, kartu itu. Kecuali kalau seandainya kita melaksanakan syarat dan ketentuannya. Karena kalau tidak ada syarat ketentuan nanti kira-kira Abdullah bin Ubay itu mengucapkan syahadat tidak? Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, itu mengucapkan syahadat kah? Jawabannya iya. Apakah bermanfaat baginya bitaqah? Tidak. Bahkan Al-Quran mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada kerak neraka yang paling bawah, berada pada dasar neraka. Dan Abdullah bin Ubay itu adalah pentolannya munafik, maka dialah yang akan pertama masuk ke dalam ayat yang tadi itu. Padahal dia di hadapan Nabi juga mengucapkan syahadat. Cuma syahadat yang dia ucapkan penuh dengan kemunafikan, tidak syahadat yang diikutkan dengan keikhlasan dan kejujuran seperti yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada di antara sahabat, kalau tadi yang munafik, udah berkali-kali dia menunjukkan kebaikan. Itu contoh elok aja tuh dapat Nabi. Dahulunya memuji Nabi daripada sahabat. Di saat pertama ada dua. Datang Nabi masuk, dia langsung berdiri. Ya ma'syara al-muslimin, ini orang yang mulia. Bela dakwahnya. Bantu dia dalam menyebarkan agama. Dapat Nabi pun itu. Tapi ketika terjadi perang Uhud, beda orang akal. Gara-gara Abdullah bin Ubay, yang jumlah 1000 berkurang jadi 300. Hilang sepertiga jumlah coba. Gara-gara si munafik ini. Esoklah sudah perang Uhud dibuat macam tu balik ada. Togak balik. Wahai kaum muslimin, ini adalah Nabi, ini orang mulia. Dia gang baju, dia sahabat dia duduk ni lah tahun tu dia kami siapa wangnya. Jalan-jalan munafik. Apakah mengucapkan syahadat? Iya. Apakah bermanfaat baginya bitaqah? Tidak. Inginkah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi kita bitaqah itu? Ingin atau tidak? Ini yang harus kita pahami baik-baik. Dan ini yang ingin betul-betul kita harus sampai ke situ pada malam hari ini. Maka ada beberapa hal agar kartu kita, karena semua kita punya kartu itu. Asal dia ucapkan syahadat, berarti dia punya kartu. Tinggal lagi persoalannya, apakah bermanfaat atau tidak. Maka
Ada berapa poin? Hatta yantafi'al muslimu bi syahadati. Supaya umat Islam itu, seorang muslim itu mendapatkan manfaat bagi kartu syahadatnya tadi itu. Itu disebut sebagai hadisul bitaqah. Jika ada orang nanti nyebut hadisul bitaqah, hadis bitaqah, itulah hadis yang kita bacakan tadi itu. Ada berapa hal? Yang pertama, ayya'lama al-muslim bima'na la ilaha illallah. Yang pertama sekali, seorang muslim wajib mengetahui makna hakikat substansi dari kalimat la ilaha illallah. Tidak sekedar mengucapkan, tapi apa konsekuensi dari ucapan kita? Apa makna yang terkandung di dalamnya? Pahamkah kita atau tidak? Sekarang la ilaha illallah itu dinyanyi-nyanyikan. Ada nasyid-nasyid la ilaha illallah. Tidak sekalian sangat gitar, tetapi la ilaha illallahnya. Pahamkah kira-kira dengan makna la ilaha illallah itu? Atau hanya sekedar tren-trenan saja ini kalimat zikir, kalimat apa? Lalu diislamkanlah semua musik-musik yang tadi itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak mengerti, maka dia tidak ada manfaat bagi dia bitaqah. Ditimbang pun nanti tidak ada manfaat bagi dia. Karena dia sendiri tidak mengerti. Nah, oleh karena itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu konsekuensi yang memang berat dan menentukan dalam kehidupan kita. Maka Abu Talib tidak muncul. Abu Talib ketika saat kematiannya, menjelang kematian, Nabi datang. Ada Nabi di situ, di sebelahku Nabi, di sebelah situ ada Abu Jahal, ada Umayyah ibn Khalaf, ada yang petinggi-petinggi Quraisy. Nabi mengatakan, ya Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat itu sekali saja, agar saya bisa bersaksi di hadapan Allah. Agar saya bisa bersaksi di hadapan Allah nanti, kalau kamu sebagai seorang muslim. Mandang ke sebelah kau. Nampak Abu Jahal, nampak Umayyah bin Khalaf. Apa katanya? Ya Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama ayahmu? Ya, kalau buaya muncul emosional, ayah kan bertinggan ajaran ayahnya. Ternyata pilihannya adalah apa yang dikatakan oleh Umayyah. Dia tidak mau mengucapkan syahadat. Dan dia wafat dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa yang tidak mau mengucapkan? Karena dia paham maknanya. Kalau itu sudah terucap, berarti dia mesti tinggalkan semua tradisi. Dia pisah total dengan adat jahiliyah. Yang ada hanyalah kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Islam. Itu sebagai sebuah konsekuensi. Kalau sudah terucap oleh lisan, maka mesti diikutkan oleh arkan. Mesti diyakini oleh hati. Diikutkan dengan gerakan tubuh kita, fisik kita, dibuktikan. Apa yang diucapkan oleh lidah. Tapi kalau seandainya dia tidak mengerti, hanya sekedar ucapan, berarti tidak ada manfaatnya. Maka para ulama memberikan penjelasan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya hakikat yang ada di dalamnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara benar kecuali hanya Allah. Tuhan yang lain disembah juga, tapi bil batil. Disembah dengan penuh kebatilan. Patung disembah, tapi bil batil. Orang-orang soleh dalam kuburnya disembah bil batil. Pohon-pohon besar disembah bil batil. Tapi Allah disembah bihaq. Karena memang hanya dialah yang pantas untuk disembah.
Tidak ada yang pantas disembah secara hak, secara benar illallah, kecuali hanya Allah saja. Kalau kita sudah bicara disembah, diagungkan, dimuliakan, dan hanya Allah yang pantas untuk dilakukan hal itu, maka tidak boleh kita menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak pantas untuk disembah. Dia tidak memberikan kehidupan kita, dia tidak memberikan mudarat dan manfaat, dia tidak bisa berbuat apapun. Maka Husain ibnul Munzir ketika ditanya oleh Rasul, kok sakit anak wa'angnya, wang minta ketuhanan di bumi atau di langit? Ternyata dia yang selama ini menyembah patung, dia meminta kalau sakit anak minta disembuhkan hanya dari Allah yang ada di langit. Itu patung tadi apa itu guna? Jika kamu punya hajat dari kalimat la ilaha illallah, insyaallah kita salat isya dulu. Nanti setelah itu insyaallah kita sambung sesuai dengan waktu yang tersedia. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.